Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Presiden mengapresiasi Polri atas inisiatif mendukung program makan bergizi gratis. Saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 22.000 dapur SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Melalui peresmian ribuan dapur SPPG dan gudang ketahanan pangan ini, pemerintah berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan serta memperkuat ketahanan pangan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan yang berlangsung di SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Ada momen menarik dalam kesempatan itu, Prabowo mencicipi langsung menu makan bergizi gratis. Area persiapan, kemudian ada mencuci buah sayur, dan juga untuk mencuci Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan langsung berkeliling meninjau berbagai teknologi yang dipakai di dapur MBG Polri. Prabowo juga masuk ke dalam SPPG Palmerah dan menyaksikan para pekerja mengolah bahan jadi menu MBG. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mencicipi langsung salah satu makanan yang disiapkan dalam menu MBG hari ini dan memastikan MBG yang didistribusikan ke siswa terhindar dari zat berbahaya. Selain itu, di SPPG Palmerah ada area dibuat khusus untuk membudidayakan berbagai pangan seperti ikan hingga sayuran yang bisa jadi bahan baku MBG. Makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Badung dan Pasar Bali hari Jumat guna memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional. Kunjungan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan perkuat ekosistem perdagangan agar semakin efisien dan modern. Dalam kunjungannya, Gibran berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis dan ia juga menekankan pentingnya langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang. Ya, beliau cuma meminta subsidi yang diberikan itu biar merata. Kalau merata juga unit Sukajaya tidak mampu dia. Tapi sekarang kita perhatikan ada dua hal sana. Kita akan keliling gantian nanti diberikan. Sekarang kan ada setiap ini 10 ini kita berikan subsidi. Ini demi untuk menjaga inflasinya sebenarnya. Demi bertahan di tengah harga cabai yang terus meroket, warga Surabaya, Jawa Timur kini beralih ke cabai kering. Sementara di Jombang, Jawa Timur, Badan Pangan Nasional bergerilya melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok di berbagai daerah jelang Ramadan. Satu persatu pembeli di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya mengurungkan niat membeli cabai segar. Harga yang terus naik membuat cabai merah kini menjadi barang mewah di dapur. Tak sedikit warga atau pelaku usaha kuliner yang akhirnya memilih cabai kering sebagai alternatif agar tetap bisa memasak. Meski rasa pedas tak sesegar cabai baru, namun harganya lebih bersahabat. Lebih murah, cuma paling utama nih Oh gitu. Untuk paling utama lebih banyak juga masih dapatnya ya.
Saat ini harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 lebih per kilonya, padahal sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp60.000. Dan kalau mahal ya kan hampir sama. Murah ini sekarang seberapa ini 20, murah lombok kering sekarang. Menanggapi merangkaknya sejumlah harga kebutuhan pangan jelang Ramadan, Badan Pangan Nasional terus bergerilya melakukan pemantauan di berbagai daerah. Di antaranya bahan pangan yang menjadi perhatian adalah beras, daging ayam, daging sapi, dan telur. Di Jombang, Jawa Timur, mereka menemukan sebagian harga bahan pokok telah naik, namun bisa dikatakan masih aman dan stabil. Sementara harga cabai justru cenderung turun. Cuman yang saya sedang pantau banget itu kan cabai. Cabai rawit merah itu kan tinggi sekali. Ini nomor 1 terbaik. Dari 7 yang saya datangi, nomor 2 Kabupaten Kediri. Sini Kabupaten Kediri 75, di Kota Jombang 70. Selain permintaan yang tinggi, naiknya harga cabai di sejumlah daerah ini diduga disebabkan oleh cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Pangan Nasional merangkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga pangan tidak akan melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah jelang bulan suci Ramadan. Minta tolong, ini perintah Panglima tertinggi, Bapak Presiden. Kemarin kami dipanggil menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadan, hari Nyepi, dan seterusnya. Imlek tidak boleh ada harga naik. Itu aturan. Kalau ada yang mulai beras, kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsernya, dan bila perlu beri sanksi berat, cabut izinnya. Pemirsa, pemerintah berikan stimulus ekonomi jelang libur Hari Raya Idul Fitri 2026, salah satunya dengan pemberian diskon tarif transportasi saat musim mudik nanti. Pemerintah menyiapkan anggaran 911,16 miliar rupiah yang bersumber dari APBN dan non-APBN. Diskon diberikan untuk sejumlah moda transportasi udara, kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan. Pemerintah berharap kebijakan diskon tarif transportasi ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api, itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026. Pemerintah akan berikan diskon transportasi selama periode Ramadan dan Lebaran 2026. Moda transportasi yang akan diberikan diskon meliputi kereta api, angkutan laut, hingga pesawat. Dan berikut informasi selengkapnya. Pertama, kereta api. Diskon 30%. Periode 14 hingga 29 Maret. Dengan target 1,2 juta penumpang. Kedua, kapal laut. Diskon 30% untuk tarif dasar. Periode 11 Maret hingga 5 April. Dengan target 445.000 penumpang. Ketiga, angkutan penyeberangan. Diskon 100% untuk jasa pelabuhan. Periode 12 hingga 31 Maret. Dengan target 945.000 kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Kemudian keempat, pesawat udara. Diskon 17 hingga 18% untuk rute dalam negeri.
periode 14 hingga 29 Maret. Dengan target 3,3 juta penumpang. Seruan aksi Jumat untuk Palestina berlangsung di depan Kedutaan Besar Palestina pada Jumat siang. Setelah berorasi dan menyampaikan pendapat, aksi dilanjutkan dengan Long March menuju Kedubes Amerika Serikat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Anita Dewi akan hadir dalam program iNews Prime. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Aksi damai untuk Palestina mengajak seluruh umat muslim untuk turun melakukan long march dari Kedubes Palestina menuju Kedubes Amerika Serikat yang berjarak 3,4 km. Ratusan orang yang mengenakan atribut bela Palestina membawa bendera hingga poster-poster tuntutan. Masa berorasi mengutuk tindakan kejam Israel terhadap Palestina serta menuntut Masjidil Aqsa dan Palestina dibebaskan dari penjajahan. Sebanyak 50 orang perwakilan diterima oleh Kedubes Palestina. Selanjutnya masa melanjutkan aksi damai Palestina dengan melakukan long march menuju Kedubes Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi damai untuk Palestina mengajak